Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pendiri Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Direktur Program Institute for Development of Economic and Finance, Presiden International Tech and Investment Center, para hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Asia Pasifik Tech Forum ke-14. Hadirin sekalian, patut disyukuri momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dapat kita jalani dalam kondisi ekonomi yang lebih baik. Meski ekonomi global melambat, Indonesia diperkirakan termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksi Indonesia tumbuh kisaran 5% year on year pada tahun ini. Sedangkan proyeksi IDB untuk pertumbuhan kawasan Asia Pasifik naik dari proyeksi tahun yang lalu 4,2% menjadi 4,8% untuk tahun 2023 dan 2024. Kontribusi kawasan Asia bahkan diperkirakan dapat mencapai 70% pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Peningkatan konsumsi dan investasi juga telah nampak di beberapa kawasan, termasuk Asia Pasifik. Pariwisata dan transaksi remitansi di berbagai negara termasuk dua contoh aktivitas yang meningkat seiring dengan pelonggaran pembatasan akibat dari pandemi. Indonesia menilai momentum ini harus dapat direspon secara lincah dan bijak, terutama untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, produktivitas, serta membangun ketahanan ekonomi baik nasional maupun kawasan. Indonesia juga telah terus berkomitmen meningkatkan peran strategisnya di berbagai forum regional, multilateral, dan internasional, terlebih saat ekonomi global tertekan akibat pandemi dan aneka disrupsi. Setelah sukses dengan presidensi G20 tahun ini, Indonesia megang keketuaan ASEAN dengan harapan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan. Keberhasilan kita dalam menghadapi pandemi dan dampak ikutannya antara lain ditentukan oleh keberanian mengambil langkah yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa pula. Salah satunya pemerintah tetap melanjutkan reformasi kebijakan dan perundang-undangan di bidang ekonomi, diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Harapannya, hal tersebut akan meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Di samping itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor industri untuk membangun industri yang tangguh dan berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur pun terus dikebut, termasuk pembangunan ibu kota negara Nusantara. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional,
Indonesia secara serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan sebuah konsep yang inklusif, bisa diterima dan diterapkan secara universal oleh seluruh umat manusia, tidak terbatas oleh umat muslim saja, bahkan negara bukan mayoritas muslim pun turut menggeluti berbagai sektor potensial seperti makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fashion muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan kekayaan ragam sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkemuka dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Kontribusi ekonomi dan keuangan syariah bagi pembangunan dalam negeri tercatat cukup signifikan. Sektor prioritas halal value chain diperkirakan tahun ini tumbuh 4,5, 4,5, 5,3 sampai 5,3%. Seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan, sektor prioritas halal value chain yang mencakup pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim, tercatat mampu menopang lebih dari 25% ekonomi nasional. Sementara untuk sektor jasa keuangan syariah, kontribusi surat berharga syariah negara atau SBSN bagi pembiayaan pembangunan juga tercatat cukup signifikan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2013, SBSN telah mendukung pembiayaan produktif untuk 3.593 proyek dengan total nilai pembiayaan sebesar 173,8 triliun. Dengan besarnya potensi yang dapat digali dan kontribusi yang telah disumbangkan, sudah semestinya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus dikembangkan. Hadirin yang berbahagia, ekonomi syariah dan pajak sejatinya memiliki nafas yang sama. Keduanya didorong antara lain adalah untuk mengurangi ketimpangan. Sementara itu, tren ketimpangan terus meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi dan menjadi problem global sejak dekade 1980-an hingga hari ini. Potret ketimpangan pendapatan yang kian besar ini menyasar hampir seluruh negara, termasuk negara maju. Pada periode 1993 sampai 2015, contohnya pertumbuhan real pendapatan 1% kelompok yang paling kaya di Amerika Serikat secara kumulatif mencapai 95%, sementara 99% warga negara lainnya hanya tumbuh 14%. Jadi sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi, di mana salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut. Ekonomi syariah masuk dalam gerbong ini karena di dalamnya terkandung prinsip, konsep, kebijakan, dan muamalah yang selini dengan arus besar keadilan ekonomi. Pengembangan ekonomi syariah yang berkontribusi besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi, salah satunya adalah zakat. Sebagai instrumen dana sosial syariah, zakat menjadi salah satu bidang yang digarap dengan seksama di Indonesia. Zakat sebagai bagian dari rukun Islam memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana redistribusi kekayaan. Zakat yang ditunaikan oleh muzakki
akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan umat. Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat adalah salah satu instrumen yang fungsi awalnya menyerupai instrumen fiskal yang ada saat ini. Sejarah pengelolaan keuangan publik Islam menunjukkan zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus sumber pengeluaran negara. Pada sisi pendapatan, zakat merupakan bagian yang dihimpun oleh amil dari harta yang kena zakat yang dibayarkan oleh muzaki. Pada sisi pengeluaran, zakat yang dicatat adalah besaran distribusi zakat kepada 8 golongan asnaf penerima zakat. Bagi Indonesia, meskipun bukan bagian dari anggaran negara, zakat sangat bisa menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal, yakni melalui peranannya dalam membantu pemerintah pada pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukan zakat seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan perlindungan sosial. Selama 2022, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan seluruh pengelola zakat telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada kurang lebih 463.000 mustahik fakir miskin penerima zakat, di mana sekitar 194.000 diantaranya merupakan orang miskin ekstrim. Angka ini memberikan kontribusi sebesar 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan nasional per September 2022. Zakat bahkan dikatakan mampu menjadi stabilisator otomatis fiskal. Dana zakat akan dibelanjakan kepada kelompok miskin, sehingga konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, sehingga membuat situasi menjadi lebih stabil. Dalam kaitannya dengan pajak, fungsi zakat dapat dikatakan beririsan dengan fungsi pajak, yakni mendistribusi kekayaan. Praktik di sejumlah negara menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi pajak penghasilan, misalnya di Malaysia. Melihat besarnya potensi penghimpunan zakat di Indonesia, saya menilai penting adanya kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi ideal antara zakat dan pajak ke depannya. Dalam bingkai keadilan ekonomi yang sepatutnya kita wujudkan, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal sehingga menjadi alat yang efektif untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan. Hadirin sekalian, pada forum yang sangat baik ini, besar harapan saya akan dapat dibahas dan dihasilkan berbagai rekomendasi konkret. Pertama, terkait desain bingkai keadilan ekonomi, khususnya melalui pajak dan zakat, maupun instrumen ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Kedua, terkait dengan pengembangan ekonomi syariah sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional maupun Asia Pasifik, salah satu kawasan yang diproyeksi tetap tumbuh ekspansif di tengah dinamika global. Saya kira akan banyak gagasan yang dapat dipertukarkan sehingga forum ini akan turut berkontribusi membawa kemaslahatan bagi umat, baik di Indonesia maupun negara-negara Asia Pasifik lainnya. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asia Pasifik Tax Forum ke-14 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga zakat dan pajak ke depan betul-betul menjadi instrumen yang mampu mengakselerasi kemakmuran bangsa-bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Wakil Presiden untuk tetap berada di tempat dan kami mengundang pendiri Indef, Direktur Program Indef, serta Presiden ITIC untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pemukulan gong yang merupakan simbolisasi dibukanya rangkaian acara kita pada hari ini. 1, 2, 3. Ya, dengan demikian maka The 40th Asia Pacific Tax Forum secara resmi telah dibuka.